Langsung aja ke soal ya. Ada 4 orang pemuda bernama M1, M2, M3, M4 dan 4 orang pemudi bernama F1, F2, F3, F4. Setiap pemuda atau pemudi memiliki daftar pemudi atau pemuda yang disukai. Diurutkan dari yang paling disukai sampai ke yang kurang disukai. Ini ada tabelnya ya. Ini ada tabelnya, bisa nanti kita baca. Nanti kita analisis lagi ya. Para pemuda dan pemudi ini sedang dalam pencarian pasangannya masing-masing. Misalkan ada urutan bahwa seorang pemuda yang ingin berpasangan dengan seorang pemudi harus memiliki usia minimal sama dengan usia sang pemudi. Minimal sama ya. Ada berapa kemungkinan 4 pasang pemuda-pemudi yang mungkin yang dapat dibentuk dari data di atas? Ya udah kita bahas. Jadi pasangan yang mungkin dibentuk adalah mungkin dibentuk nih dari M1 F1 sampai M4 F4. Lalu agar semuanya mendapat pasangan, kita mencoba memasangkan M2 terlebih dahulu yang kemungkinan pasangannya paling sedikit. Gitu ya. Ya udah, ini kakak mulai dari M2 dulu. M2 kalau berpasangan sama F1 ya kan mungkin ya M2 itu usianya 23 sedangkan F1 itu 22 mungkin. Ini satu cara. M2 kalau F1. Nah, berarti M1-nya kemungkinannya itu dengan F3 atau F4. Ini berarti dua cara untuk M1. Berarti M3 itu kan harusnya bisa dengan F2, bisa dengan F3, atau bisa dengan F4. Cuma kan yang ini nih udah dipakai sama M1, udah dipasangkan dengan M1. Paling enggak ini salah satunya udah kepake ya, atau udah dipasangkan. Berarti ini satu diambil, yang ini satu, berarti totalnya ada 2 kemungkinan. Berarti M4 sisanya tinggal 1. Entah nanti sama F2 atau nanti yang dipilih antara F3 atau F4 ya. Pokoknya M4 itu tinggal 1. Nah, berarti untuk M2 F1 ada dikali aja nih caranya, 1 kali 2 kali 2 kali 1. Nah, ini nilainya 4 kalau M2 dipasangkan dengan F1. Nah, kemungkinan yang kedua ya, kalau M2 dipasangkan dengan F4 berarti M1 berpasangan dengan F1 atau berpasangan dengan F3. Nah, berarti M3-nya itu bisa dengan F2, bisa dengan F1, atau bisa dengan F3. Cuma untuk yang F1, F3 kan udah dipakai sama M1 ya, udah dipasangkan dengan M1. Berarti paling enggak nih berkurang 1 ya, jadi 1. Yang ini 1. Ini berarti ada 2 cara juga, sedangkan M1 bisa memilih F1, F3, 2 cara, ini 2 cara. Nah, nanti yang M4-nya sama. Konsepnya sama yang tadi, tinggal memilih satu wanita, satu pemudi ya. Berarti ini 1 cara. Ya udah nih. Oh ya, ini salah nih. Ini bukan 2 tapi 1. Karena kan M2 dan F4. Ya, berarti untuk yang kemungkinan M2 F4 untuk 4 pasangan ini itu tinggal kali aja, 1 kali 2 kali 2 kali 1. Berarti ini jawabannya 4. Nah, totalnya itu ya 4 tambah 4 sama dengan 8. Berarti jawabannya ada 8. Soal selanjutnya ya, ini ada seutas kabel serat optik yang panjangnya 200 meter diketahui terputus di dalamnya tepat di satu posisi. Karena secara fisik tidak terlihat adanya tanda-tanda di mana lokasi yang putus itu, kabel dipotong-potong sebagai berikut. Pertama, kabel dipotong di tengah ya. Lalu masing-masing diperiksa. Bagian yang baik disimpan untuk disambung-sambungkan kembali nanti, sementara yang di dalamnya terputus kembali dipotong di tengahnya.
hingga potongan sudah terlalu kecil langsung dibuang. Potongan-potongan kabel yang baik kemudian disambung-sambungkan kembali dengan biaya penyambungan 25.000 per sambungan. Kabel yang sudah disambung-sambungkan itu nanti masih dapat dijual seharga 5.000 per meter. Asumsikan bahwa tidak terjadi perubahan panjang yang signifikan sebelum dan setelah penyambungan. Berapa banyak sambungan yang dibuat agar nilai penjualan setelah dikurangi biaya penyambungannya adalah sebesar-besarnya. Nyatakan dengan bilangan bulat. Ya, soal ini itu bisa dikerjakan harus menggunakan solusi binary search. Ya, pokoknya binary search itu merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sampai sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Dengan teknik ini, kita akan membuang setengah dari jumlah data. Jadi kalian yang belum tahu binary search, itu definisinya ya, kita harus pakai binary search ini nih. Jadi awalnya itu ada 200 meter. Ini ada 200 meter. Terus dipotong. Pertama kan dipotong di tengah ya. Berarti dipotong. Jadi ini tinggal cepek. Yang ini cepek nih. Nah awalnya itu pokoknya ada 100 meter ya. Karena kan pertama memang harus diperiksa, harus dipotong tengahnya. Nah ini kita buang ya. Ini buang. Pertama kita potong 3 potongan. 3 potongan. Kalau 3 potongan itu berarti kan jadi 50 ya. Potong. Ini kan awalnya 100 dipotong jadi 50. Ini buang. Nah, terus potong lagi. Ini 50 dipotong ini jadi 25. Yang ini dibuang. Setelah itu yang tadinya 25 dipotong jadi 12,5, yang ini dibuang ya. Keuntungannya itu sama dengan 200 meter dikurang sama 12,5 lalu dikali sama 5.000 ya, dikali sama 5.000. Nah nanti dikurang sama 25.000 dikali 3 karena kan 3 potongan ya. Nah ini hasilnya 862.500. Nah ini kalau 3 potongan. Coba yang kedua, kalau 4 potongan. 4 potongan berarti kan kalau 3 potongan aja tersisa yang paling akhir 12,5 ya. Jadi kalau untuk 4 potongan itu berarti ini 50, 25, 12,5. Nah yang terakhir pasti 6,25. Nah keuntungannya itu sama dengan 200 dikurang 6,25 dikali 5.000 dikurang 25.000 dikali 4. Nah kakak langsung aja ya hasilnya. Hasilnya itu sama dengan 868.750. Ini untuk yang 4 potongan. Coba kalau yang untuk 5 potongan. Kalau untuk yang 5 potongan berarti kan 6,2 yang dari sini tinggal dibagi 2 hasilnya 3,125 ya. Nah keuntungannya itu 200 dikurang 3,125 lalu dikali 5.000 dikurang dengan 25.000 dikali 5. Nah ini hasilnya adalah 859.375. Mana yang paling maksimal? Yang paling maksimal itu adalah 868.750 untuk 4 potongan. Berarti jawabannya itu 4 potongan. Soal selanjutnya, Ibu Marta sedang belanja di pasar. Ia hendak berbelanja tepung untuk membuat kue. Ia hanya membawa uang 10.000. Sementara itu ia melihat 5 merek tepung dengan spesifikasi sebagai berikut ya. Ini tabelnya. Toko yang Ibu Marta
datangi hanya memiliki tepat 1 unit tepung ya. Cuma punya 1 unit tepung ya. Jadi merek A cuma ada 1, merek B cuma ada 1, sampai merek E cuma ada 1 untuk setiap mereknya. Berapa kue yang dapat Ibu Marta hasilkan dengan batasan uang yang ia miliki? Uangnya cuma 10.000. Tuh, uangnya cuma 10.000. Mending kita ambil yang harganya 2.000 nih, si E, merek E sama merek D. Karena harganya 2.000 ya, dapatnya itu 6 kue, dapatnya itu 5 nih, ini gede nih. Berarti recommended banget nih kalau kita ambil si E, kita ambil si D ya. Berarti kan 2.000. Ini 2.000 ditambah 2.000 merek yang E, merek yang D. Ini 6 ya yang dihasilkan. Ini 5 yang dihasilkan. Ini udah 4.000 nih. 4.000 merek C, merek C itu 4.000 ya, 4.000. Hasil kuenya itu kan 7 ya. Ini sisanya tinggal berapa ya? 4.000 tambah 4.000, 8.000, berarti sisanya tinggal 2.000. 2.000 itu kalau kita mau ambil merek B, harganya 3.000, nggak cukup. Berarti merek A ya. Merek A itu hasilnya 2. Yang paling besar itu berarti 6 tambah 5, 11, tambah 7, 18, tambah 2, 20 ya. Berarti yang paling maksimal itu kita bisa mendapatkan 20 kue dari uang 10.000 ya. Nah, lanjut ya. Soal berikutnya. Berikut ini adalah peta pipa air yang melewati ladang-ladang A, B, C, D, E, F ya. Ini A, B, C, D, E, F. Arah panah menunjukkan arah air yang mengalir dalam pipa tersebut. Untuk pipa yang menghubungkan BF dan pipa yang menghubungkan CE ya, ini BF sama CE, air dapat mengalir ke arah mana saja, tapi pada satu waktu hanya pada satu arah saja ya. Yang ini BF sama CE, ini kan ada 2 arah nih, tapi bisa kok ke salah satunya ya. Ini juga bisa ke salah satunya. Angka-angka yang tertera menunjukkan kapasitas atau debit pipa dalam kiloliter per detik. Misalnya, pipa yang menghubungkan B dan C dapat menyalurkan maksimum 12 kiloliter per detik. Jadi dari B ke C, ini kan ada angka 12 nih. Tapi ini maksimal ya, ini maksimal 12 kiloliter. Bisa di bawahnya pokoknya, ini maksimal ya. Tanpa adanya penimbunan air di sebuah ladang, tentu banyak air yang masuk ke sebuah ladang harus tepat sama dengan banyak air yang keluar dari ladang tersebut. Misalnya, jika 4 kiloliter per detik masuk dari A ke B misalkan 4, ini maksimal kan 5 ya, berarti 4 boleh. Dan 5 kiloliter per detik masuk ke F ke B, dari F ke B nih boleh 5 kiloliter per detik masuk dari F ke B, maka 9 kiloliter per detik air harus keluar dari B ke C ya. Kalau tadi di sini 4, di sini 5 ya, berarti keluarannya 9. Oh, berarti kayak hukum Kirchhoff kan ya, arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar ya. Ini kayak hukum Kirchhoff nih. Tentu banyak air yang masuk ke A per detik harus sama dengan banyak air yang keluar dari D per detik. Berapa kiloliter per detik air paling banyak yang dapat mengalir masuk A atau keluar dari D yang dapat ditampung jaringan pipa ini? Udah, kita jawab ya. Berarti ini kayak hukum Kirchhoff. Berarti kalau seandainya di sini itu 14, ya berarti di sini 14 juga keluarannya di D. Cuma kayaknya kalau 14 tuh misalkan keluarannya itu ini 7 ya, ini 7 ditambah 7 14, bisa sih keluarannya 14. Cuma nih di sini ini kan maksimal 5, ini 8. Ya kan? 8 tambah 5 aja 13. Ini nggak bisa nih 14 karena di sini 8, di sini 5. Berarti yang paling maksimal itu adalah 13, bukannya 14 ya. Kalau di sini 13 berarti keluaran si A ini 5, si A ke F ini 8 ya. Ini kita kunci, ini 8, ini 5, ini 8. Ini kita kunci ya.
Berarti kalau seandainya di sini bukannya 14, ada salah satu kakak ganti. Kalau di sini 7, ini kita kunci 7, ya ini 6. Ini kan 7 tambah 6, 13 ya. Ini 13, terus kalau di sininya 8, berarti ini 5, ini 3 ya. Karena maksimal kan 6, tapi arahnya itu dari bawah ke atas. Lah kalau di sini 5, di sini 3, arahnya ke atas ya berarti ini 8 nih. Ini 8. Ini arahnya dari B ke C, terus ini arahnya karena ini 8, berarti ini arahnya ke bawah aja nih. 1 ya. Ini 1. Ya kan, BC itu 8, CD 7, sedangkan C ke E 1 nilainya. Yaudah, berarti semuanya udah terisi, dan yang paling maksimal itu ternyata memang keluarannya 13, atau yang masuk itu 13 ya, dengan komposisi seperti ini, 5, 8, ini 3 dari bawah ke atas, ini dari B ke C 8, F ke E nya 5, ini ke bawah 1, E ke D nya 6 ya. Soal selanjutnya, sebuah alat musik baru sedang dibuat. Musik hanya akan membunyikan 5 nada saja. Do, re, mi, fa, sol. Terdapat 2 tombol untuk membunyikan nada-nadanya, tombol merah dan tombol putih. Nada yang akan dibunyikan saat penekanan suatu tombol tergantung pada nada sebelumnya dan tombol apa yang ditekan. Pada saat dihidupkan alat musik dalam keadaan reset, seperti tabel berikut. Sementara pada saat dihidupkan maka mesin akan langsung membunyikan nada do ya. Ini tabelnya nih, ini tabelnya awalnya itu do. Setelah dihidupkan dilakukan penekanan 4 kali tombol, 4 kali ya, 4 kali tombol, maka berapa banyak kemungkinan nada terakhir yang mungkin jika diketahui nada setelah penekanan ketiga. Setelah penekanan ketiga itu bukan mi ya, dan bukan fa. Nah, kakak udah buat diagramnya ya. Ini diagramnya itu didapat dari tabel. Nah, kamu cocokin aja arah-arah tombol merah. Ini tombol merah dan ini tombol putih ya. Nah, terus kan karena yang ditanya itu pada penekanan ketiga bukan mi dan fa, berarti kemungkinan-kemungkinannya coba yang pertama, kalau putih, putih, merah. Tapi kalau putih-putih merah nggak bisa, karena ini fa kan? Itu kan nggak boleh mi dan fa. Coba kalau kita mulai dengan merah. Merah, putih, merah. Ini ketemu lagi fa, nggak boleh. Kalau putih, putih, putih coba. Putih dimulai dari do, putih, putih, putih. Nah, ini ketemu sama mi, nggak boleh. Penekanan ketiga itu nggak boleh mi dan fa. Coba kalau yang ini ya, putih, merah, merah. Ya, ini putih dimulai dari do, do. Berarti kalau kita tekan putih ini timbul re. Kalau re kita tekan tombol merah itu fa. Sedangkan fa kalau kita tekan tombol merah ini terbentuklah sol. Nah, ini nih. Ya, ini kemungkinan yang bagus nih, karena bukan mi dan bukan fa. Tapi ada berapa jalan ya? Ada berapa jalan yang bukan mi dan fa pada penekanan ketiga? Coba. Putih, merah, merah, merah. Ya. Dimulai dari do. Do kalau ditekan merah berarti ini mi. Mi kalau ditekan merah jadi fa. Sedangkan fa ditekan merah jadi sol. Ada lagi nggak ya? Nah, ini cuma ada 2 kemungkinan. Ya, berarti jawabannya 2. Karena pada penekanan ketiga itu nggak boleh mi dan nggak boleh fa pada penekanan ketiga. Soal selanjutnya, Pak Ardi baru membeli sejumlah serabi. Serabi hendak dihangatkan menggunakan alat penghangat serabi yang bisa diprogram. Mula-mula 5 serabi ditumpuk. Serabi-serabi kita sebut dari paling bawah ke atas, A, B, C, D, E. Posisi serabi pada alat dinomori 1 sampai dengan 5, dari terbawah hingga teratas. Jika tombol angka K pada alat ditekan, 1 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 5,
maka serabi pada posisi K hingga kelima akan bersama-sama dibalik. Contohnya K sama dengan 4, maka urutan serabinya menjadi, jadi kalau awalnya itu A, B, C, D, E, kalau ditekan tombol 4, tombol 4 itu kan yang ini D ya, berarti ini D sama E ketukar nih, ini A, B, C, E, D ya, ketukar nih 4 sama 5. Lalu kalau ditekan tombol 2, tombol 2 kan si B nih. Berarti ini nanti B, C, E, D dibalik. Ini A dibalik jadi D, ini E, ini C, ini B. Lalu kalau ditekan nomor 1, kalau ditekan nomor 1, ya udah berarti ditukar dari 1 sampai 5. Ini nomor 1 kan, yang A, ini B, C, E, D sama A. Kalau 4, posisi 4 itu D ya, berarti D sama A ditukar, 4 dan 5-nya ini tetap B, C, E, ini A, D. Lalu kalau 3 itu berarti dari 3, 4, 5 ditukar, B, C, ini D, ini A, ini E. Lalu 5. Kalau 5 sih tetap ya. Ini B, C, D, A, E. Lalu kalau 2 itu 2, 3, 4, 5 ditukar. B, ini ditukar ya. Dibalik, ini E, A, D, C. Nah, yang terakhir kalau 3 itu kan ini ya, berarti 3, 4, 5. Ini BE-nya tetap, ini C, ini D, ini A. Berarti jawabannya B, E, C, D, A. Ya. Soal selanjutnya, sebuah kota digambarkan dengan sebuah grafik sebagai berikut ya. Ini grafiknya. Kota digambarkan oleh lingkaran atau simpul dan garis atau jalur menggambarkan jalan dua arah yang menghubungkan dua kota beserta jaraknya. Jika panjang jarak antara dua kota juga melambangkan jumlah moda transportasi antara dua kota tersebut, berapakah jumlah kemungkinan kombinasi moda transportasi yang dapat digunakan dalam perjalanan dari A menuju E tanpa melalui kota yang sama 2 kali? Nah, kemungkinan itu kan bisa dari A, B, E. Terus A, D, B, E. Atau bisa A, C, D, B, E. Bisa A, B, D, E. Terus bisa A, D, E. Dan bisa A, C, D, E. Ini ya kemungkinannya. Nah, kalau AB itu kan 5 ya. 5 dikali 3 ditambah sekarang ADBE. ADBE 4 kali 2 kali 3. ACDBE 7 dikali 2 kali 2 kali 3. Terus ABDE itu ABDE 5 kali 2 kali 6. 5 kali 2 kali 6. Terus kalau ADE 4 kali 6. 4 kali 6. Sekarang yang terakhir ACDE 7 kali 2 kali 6 ya, 7 kali 2 kali 6. Ini 15. Terus ini 24 ya. Terus 84. Ini 60. Ini 24. Terakhir 84 ya. Nah, ini hasilnya 291 kemungkinan. Gitu ya caranya.